Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, bahagia sekali nih saya bisa ngobrol dengan Bapak terkait katanya Bapak mau melaksanakan coaching ya? Iya, mau melaksanakan coaching. Tapi sebelum itu mungkin saya sebagai supervisor ya ingin ngobrol dulu sedikit dengan Bapak terkait perencanaan yang akan dilakukan pada coaching yang akan dilaksanakan. Ya. Boleh ya Pak? Ya. Pertama mungkin dalam sesi coaching itu kira-kira apa yang ingin dikembangkan dalam si kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam pelaksanaan coaching. Untuk coaching kali ini yang akan dilaksanakan bersama dengan Bapak Ade Ali, yaitu yang paling utama yang saya ingin terapkan itu adalah tentang kehadiran penuh atau presence ya. Dikarenakan selama ini kan kita belajarnya itu belajar coaching, tetapi hanya secara jarak jauh ya, karena lewatnya kata tidak lewat tatap muka secara langsung, biasanya hanya dalam bentuk Zoom atau Google Meet atau video call. Nah seperti itu mungkin jadi biasanya rasa dari kegiatan coaching tersebut juga akan lebih berbeda, jadi sehingga saya bermaksud ingin lebih ke kesadaran penuh seperti itu. Dikarenakan kesadaran penuh, kehadiran penuh itu bisa juga lebih mengkondisikan antara kegiatan coach dengan coach tersebut, jadi feel-nya itu lebih dapat tentang kemitraannya lebih terjalin seperti itu, kondisi yang nyaman. Terus coach pun bisa mencurahkan ya, bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga saya bisa membantu coach tersebut dalam menemukan solusi ataupun strategi yang bisa dikembangkan seperti itu. Ya, berarti potensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak tadi dalam sesi coaching ini itu kehadiran penuh ya Pak ya? Iya, kehadiran penuh, dimana tadi mengharapkan itu suatu situasi yang nyaman gitu kan, iya, sehingga nanti coach bisa mencurahkan apa yang mungkin yang masih dianggap oleh dia itu mungkin masih ada sesuatu hal yang ingin diselesaikan oleh dia mungkin ya, seperti itu. Dalam sesi observasi nanti nih kan saya akan mengobservasi Bapak berarti dalam sesi coaching itu apa yang Bapak inginkan nanti, apa yang dari pengamatan saya itu nanti apa? Mungkin untuk yang paling ini ya, yang paling ada beberapa indikator mungkin terkait tentang tadi ya, kehadiran penuh. Mungkin pertama terkait indikator dari mimik wajah ataupun ekspresi kita ya dalam membuat nyaman coach tersebut, sehingga memang benar-benar itu bisa menampakkan kompetensi kita dalam mendengarkan secara aktif, kemudian juga kita mendengarkan dengan rasa gitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh coach saya bisa menerima, dapat meresponsnya, dapat menyimpulkan, kemudian supaya saya juga bisa memberikan pertanyaan lanjutan supaya solusinya benar-benar bisa tergali. Oh iya, Itu ya. Jadi ada dari situ, kemudian fokusnya itu fokus saya jadi antara nanti ketika dalam coaching tersebut antara merangkum dan mengajukan pertanyaan berbobot dan tetap menjaga suasana tersebutlah yang mungkin yang mohon untuk lebih diperhatikan. Siap ya Pak ya. Berarti nanti saya mau dari segi itu ya ekspresi yang mungkin yang membuat suasana jadi nyaman nanti bagi coaching. Iya sih, betul sekali. Nanti berikutnya nih dari segi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak ya, mungkin Bapak kan punya tujuan kenapa ini ingin dikembangkan gitu kan kompetensi yang ini, berarti Bapak punya penilaian sendiri terhadap kompetensi Bapak yang ingin dikembangkan ini. Nah sekarang menurut penilaian Bapak kompetensi yang akan dikembangkan ini untuk saat ini menurut Bapak itu ada di skala berapa kalau dihitung dari skala 1 sampai 10? Kalau dihitung skala 1 sampai 10 mungkin
kompetensi yang saya miliki kan mungkin baru di 7 lah. Oh, gitu. Karena untuk alur tirta mungkin saya sudah paham dan bisa mempraktekkan lah, walaupun masih ada kesulitan-kesulitan yang perlu dikembangkan. Tadi karena kehadiran penuhnya memang kurang ya, jadi seperti tadi yang dikembangkan, sehingga proses coaching itu kurang gitu ya, kurang bisa memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Ya. Untuk nanti setelah langsung Bapak melaksanakan coaching, ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya apa harapan Bapak dari observasi yang akan saya lakukan? Jadi harapannya apa yang nanti Bapak supervisi itu hasilnya benar-benar bisa menunjukkan apa sih kelemahan saya, gitu, apa hal baik apa yang sudah bisa menjadi kekuatan saya dalam terus untuk tetap berhati semangat dalam melakukan coaching, karena kompetensi coaching tersebut sangat membantu bagi dunia pendidikan, baik untuk diri saya pribadi dalam mengembangkan potensi diri, sebagaimana hal yang ditentukan pemerintah bahwasanya tujuan itu sangat baik sekali ya dalam menjunjung nilai-nilai guru penggerak tersebut. Dan terakhir, saya juga ingin membantu rekan-rekan sejawat supaya mereka bisa mengembangkan dirinya juga gitu. Jadi antara saya dengan rekan sejawat itu terjalin hubungan yang sama-sama menguntungkan seperti itu, sehingga bisalah mentransformasikan dunia pendidikan. Oh, siap Pak. Bagus sekali Pak ya. Dari rencana Bapak untuk melaksanakan coaching ini, selamat melaksanakan coaching. Semoga tujuan Bapak atau apa yang diharapkan nanti dari sesi tersebut bisa tercapai sesuai dengan harapan Bapak. Selamat melaksanakan coaching Pak ya, dan selamat ketemu kembali nanti di sesi pasca observasi ya. Ya, selamat siang Pak Dek. Selamat siang. Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dek? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, sama-sama, saya juga baik ya. Ada apa nih kira-kira mungkin kali ini kita bertemu lagi ya dalam sesi coaching. Pak Ade, kira-kira ada permasalahan apa yang akan diangkat ya? Ya, gini Pak, ada hal-hal yang masih ini ya di sekolah saya, terutama tentang peserta didik yang minat membacanya atau literasi itu kurang. Jadi dalam penilaian ya, literasi itu sangat rendah sekali. Dan bagaimana cara menentukan anak peserta didik supaya dalam minat membaca itu bagus dan bisa menambah keilmuannya juga dalam membaca itu. Jadi itu yang masalah yang sedang dihadapi oleh saya. Permasalahannya berarti terkait tentang literasi ya. Dibahas kali ini terkait literasi, apakah di sekolah Bapak itu kegiatan literasinya kekuatannya apa saja ya, yang menjadi kekuatan, poin-poin yang Bapak anggap sebagai kekuatan dari sekolah Bapak? Untuk kekuatan dari di sekolah sebetulnya masih ini ya, ini sebetulnya untuk kekuatan gitu. Dan Bapak Kepala pun sempat bertemu dengan saya supaya dilaksanakannya itu tentang taman kemudian pojok baca. Taman Gitu. Jadi si anak nanti di sana di taman tersebut bukan ngobrol saja, tapi sambil membaca. Jadi itu yang kepala saya, dan kebetulan beliau pun menunjuk saya sebagai duta literasi agar peserta didik itu menjadi lebih meningkat dalam berliterasi. Nah, tadi kekuatannya diantaranya literasi, dan tadi akan sudah adanya pojok baca ya. Kemudian
untuk yang ini ya terkait dari pengembangannya, kalau dinilai skala 1 sampai 10 saat ini kemampuan literasi atau literasi anak-anak di sekolah itu ada di skala berapa? Ya, sangat rendah ya, dibilang rendah gitu. Kalau menurut saya ada di skala 5. Skala 5 ya, sangat rendah sekali ya. Nah, bagaimana nanti kedepannya dalam ini ya, dalam pengembangannya targetnya itu kira-kira ingin target berapa lah pengembangannya skala tersebut? Target yang ingin dicapai sebetulnya 8 juga udah baik ya sebetulnya, karena kalau 10 itu sangat luar biasa, dan saya ingin terus bekerja keras gitu untuk meningkatkan minat baca anak tentang literasi. Jadi di angka 8 itu baik. Jadi sebutkan ya targetnya itu ingin naik ke 8 minimal ya, target minimal ya, kalau syukur-syukur lebih. Untuk berikutnya, untuk meningkatkan untuk mencapai target tersebut, apa saja strategi yang sudah Bapak terbayangkan gitu? Strategi yang sudah terbayangkan oleh saya yaitu yang pertama mungkin khususnya saya sebagai duta literasi di sekolah, saya akan berkolaborasi dengan kelas, kemudian kesiswaan. Saya akan menemui kesiswaan terlebih dahulu itu untuk mengadakannya yang pertama yaitu di hari Jumat. Di hari Jumat itu sebetulnya ada pelaksanaan senam, duha, kemudian kebersihan. Nah, saya mencoba untuk memberikan satu kegiatan lagi, yaitu membaca barang siswa. Terus, kemudian yang kedua yaitu dengan wali kelas. Jadi setelah kesiswaan itu wali kelas. Kenapa wali kelas? Karena wali kelas itu sebetulnya orang tua di sekolah yang selalu dekat itu, memantau. Jadi saya akan coba untuk berkolaborasi sebelum pembelajaran atau setiap hari Jumat tersebut, selain baca barang, kemudian wali kelas masing-masing itu menanyakan hal apa yang sudah dibaca itu mungkin yang sudah terbayang oleh saya untuk meningkatkan literasi. Ya, tadi sudah ya dijelaskan strateginya dengan memaksimalkan wali kelas ya, memantau perkembangan anak dalam kegiatan membaca tempat teman ya. Nah, mungkin untuk tadi meningkatkan minatnya sendiri dan meningkatkan minat bacanya, selain dari kegiatan yang tadi ya ada kegiatan tambahan, mungkin apakah ada strategi lain untuk meningkatkan minat bacanya? Ya, untuk strategi lain itu membenahi perpustakaan supaya anak itu nyaman. Ya, Kenyamanan. Kemudian setiap guru mapel atau wali kelas itu bisa belajar di perpustakaan. Jadi si peserta didik itu kalau kita perpustakaannya sudah nyaman, kemudian bisa belajar di perpustakaan, kemudian wali kelas atau guru mapel tersebut bisa mengajak anak berkelompok untuk mapel tersebut, bisa silakan masuk. Strategi. Nah, strateginya sudah ada. Setelah itu, harapan ke depan untuk kegiatan literasi tersebut bagaimana? Harapan kedepannya adalah tentunya peserta didik itu suka akan membaca, karena membaca buku itu diberatkan adalah budaya, akan menambah wawasan. Jadi dengan strategi yang akan diterapkan, jadi si peserta didik itu akan menambah wawasan dalam segi baik itu pengetahuan atau misal dalam segi apapun.
bagus ya untuk harapan strateginya. Nah kemudian untuk terkait komitmen, kira siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk terwujudnya strategi baru disebutkan? Ya tentunya yang pertama tadi saya sudah sebutkan itu kepala sekolah ya, sudah koordinasi kepala sekolah pun. Kemudian yang kedua adalah pihak sarana, karena itu terkait dengan sarana juga inti ya, inti dan dukungan dari seluruh guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Terkait pengadaan buku, mungkin apakah ada rencana setelah itu? Ya, untuk pengadaan buku itu sesuai dengan sebetulnya dikoordinasikan dengan guru mapel dan tentunya juga adalah minat anak-anak dalam ingin apa yang dibacanya. Seperti ada buku-buku juga non fiksi, gitu. Jadi tidak mungkin saya koordinasi dengan wali kelas atau guru mapel, karena itu kan non fiksi itu apa yang anak sukai. Jadi anak-anak itu dilibatkan. Dan salah satunya adalah membangun komunitas anak. Komunitas baca ya. Komunitas baca. Gitu. Oh iya Pak Dek, mungkin waktunya kita sudah ini ya, ada kegiatan lain, saya mungkin cukup sekian saja ya untuk coaching kali ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya supaya kita lebih bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi diri kita ya. Oke, sebagai pendidik semoga terus semangat, tetap semangat terus dalam memajukan pendidikan ini. Terusnya menurut Bapak untuk coaching kali ini sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan refleksinya untuk coaching hari ini bagaimana menurut Bapak? Alhamdulillah sebetulnya terkait permasalahan yang sedang dihadapi tercerahkan ya, tentunya itu. Yang pertama ada solusi-solusi dalam peningkatan minat anak tentang berliterasi. Jadi saya merasa senang dan bisa memperbaiki, jadi ada solusi yang akan nanti dilaksanakan untuk permasalahan saya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar ya sampai dengan refleksi tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksanakan. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bagaimana nih situasinya nih setelah melaksanakan sesi coaching tadi? Alhamdulillah sedikit demi sedikit menjadi lebih pede lah dari yang asalnya sangat sulit ya. Kalau menurut saya coaching itu kadang-kala suka terjebak dalam konseling. Iya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah berjalan menurut hasil observasi Bapak bisa lebih evaluasi diri sendiri. Siap, ya. Nah, berdasarkan proses coaching tadi nih yang Bapak lakukan Pak Ade ya, itu menurut penilaian sendiri nih, penilaian Bapak nih, performa Bapak tadi dalam pengembangan kompetensi yang diharapkan sebagaimana tadi di praobservasi, menurut penilaian Bapak bagaimana? Kalau menurut saya pribadi mungkin dalam hal ini ya, dalam tadi ada sedikit beberapa hal terkait ini ya, dalam pemilihan kosakata kadang-kala kalau secara langsung itu agak menjelimet di dalam bidang kita gitu ya. Terkait itu kemudian seterusnya untuk hal ini dalam fokus kadang-kala saya lebih fokus mengetik ya ketika mendengarkan aktif coaching ya, seperti itu. Kadang-kala fokus mengetik karena belum bisa 10 jari ya mengetiknya, jadi harus dilihat. Kemudian untuk kegiatan hal lainnya mungkin kalau diibaratkan tadi ya lumayan lah agak naik gitu performanya dalam mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa dan memberikan pertanyaan dan ditanya. Jadi Bapak sudah mempunyai penilaian, berarti dirasa kekurangan Bapak di sana, lalu
mungkin dirasa yang sudah ada mulai peningkatan tadi di yang 3 itu ya, Iya. bisa menggunakan tangan perasa. Bagaimana mengapa Bapak bisa menilai demikian bahwa Bapak sudah ada peningkatan tuh dari mendengarkan dengan rasa? Ya kalau menurut saya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya dalam kegiatan coaching tersebut, saya lebih ada peningkatan kegiatan itu. Jadi tidak dari hasil perbandingan yang sudah dan yang tadi ya, Oh, iya. seperti itu. Iya. Mungkin menurut Bapak. Oh iya. Terima kasih ya. Itu mungkin sebagai refleksi dulu tadi ya, bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan. Selanjutnya ini mungkin karena permintaan Bapak juga tadi waktu di sesi pra observasi bahwa saya diminta oleh Bapak untuk bisa mengamati gitu kan proses jalannya coaching, lalu bisa menyebutkan apa kelebihan atau apa yang sekiranya sudah memenuhi atau mencapai target dan mana yang masih perlu perbaikan, mungkin itu. Mohon maaf tapi sebelumnya kalau sekiranya nanti pengamatan saya atau pengamatan saya ini kurang mengena apa yang sesuai Bapak harapkan. Itu yang pertama tadi, yang kompetensi yang ingin dikembangkan itu tadi kan dari segi kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Gimana strategi untuk itu? Salah satunya kan dengan menciptakan kondisi nyaman tadi itu ya, nyaman sehingga nanti coach bisa mencurahkan semua permasalahannya kan itu. Berikutnya juga kan dari yang masih itu ya, mimik, dari segi mimik wajah, ekspresi gitu kan ya, sobat, sehingga nanti si coach kan tidak tegang kan ya, dengan tidak tegang akhirnya bisa mencurahkan itu permasalahannya. Lalu berikutnya di sini yang kedua nih ya, mungkin ini tadi yang sudah dilaksanakan oleh Bapak dan hasil pengamatan saya sendiri. Bapak itu selaku coach itu sudah bisa mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif dari coach dengan merangkum. Tadi saya lihat Bapak dengan merangkum membuat intisari yang diobrolkan itu dengan mengetik itu ya, sehingga mungkin dari sana Bapak bisa menemukan kata kunci gitu kan, apa yang menjadi permasalahan. Nah, dengan adanya ketemunya kata kunci tersebut, akhirnya ya menurut penilaian saya ini Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan ya. Nah, di mana dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut yang akhirnya si coach tersebut bisa menyelesaikan sendiri atas permasalahannya yang dialami gitu kan ya. Kalau misalkan kita tidak bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin saja proses coaching tersebut tidak sesuai yang diharapkan gitu kan ya. Mungkin kan dari proses coaching tersebut kan tujuannya kan membantu ya, membantu coach menyelesaikan permasalahannya kan, mungkin seperti itu. Tapi ini sebelumnya mohon maaf nih, karena tadi sebelumnya di pra observasi selain kelebihan Bapak juga kan diminta untuk bisa menganalisa mana saja yang kekurangannya gitu kan ya. Dari kekurangan ini mungkin nih ada ya, sebagaimana tadi juga sudah mungkin sebelum saya bicara Bapak juga sudah merasa dari segi kosakata gitu kan ya, dari segi kosakata bahkan ada sesekali tadi mengungkapkan kata kira-kira gitu kan ya. Diusahakan untuk sesi coaching berikutnya itu kata kira-kira itu dihindari gitu kan, karena ya harus yang pasti-pasti saja gitu kan, tidak kira-kira ya. Yaitu mungkin lalu tadi dari segi dalam situasi coaching juga ada salah satu strategi untuk menghadirkan kondisi penuh itu kan menghindari gangguan mungkin dari luar ya. Tadi ada sedikit mungkin suara dari luar yang mungkin bisa mengganggu proses coaching tersebut mungkin ya. Yang diinginkan itu sebenarnya kan suasana yang nyaman gitu kan, tidak yang mengganggu, tapi hal tersebut tadi tidak terlalu mengganggu karena proses coaching itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya nah dari sesi coaching tadi nih, karena mungkin yang sudah memenuhinya banyak, cuman ada juga tadi masih ada kekurangannya juga. Nah,
selanjutnya nih tindak lanjut dari sesi coaching tadi. Mungkin ada tindak lanjut ke depannya Bapak yang akan lakukan seperti apa? Terima kasih ya tadi nanti mohon saran atau balik dari hasil ininya mungkin yang sudah Bapak tadi observasi itu memang sangat apa yang saya rasakan dan apa yang Bapak sampaikan itu hampir mirip ya sama. Insya Allah untuk kedepannya hal yang ingin saya lebih tingkatkan lagi itu terkait dengan pengolahan kata-kata tersebut supaya kita itu lebih lancar ya. Jadi dikarenakan karena baru menjadi coaching dan melakukan coaching ini, jadi sebagian itu masih itu harus berkat apa gitu ya seperti itu. Nah sehingga masih ada pusing gitu seperti itu. Dan alhamdulillah tapi untuk kesininya tadi insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih memusatkan, jadi lebih terpusat terhadap apa yang coach inginkan. Jadi ketika membahas suatu permasalahan kemudian ada kekuatan-kekuatan, saya ingin mencoba mengarahkan kepada kekuatan-kekuatan tersebut ya seperti itu, sehingga solusinya memang sudah ada di coach diri sendiri. Seperti itu. Selanjutnya nih dari diskusi kita kali ini ada yang sudah terbayang oleh Bapak depan untuk memperbaiki tadi tindak lanjut Bapak itu ya. Nah sudah terbayang untuk melakukannya, mungkin ada orang yang bisa membantu atau bagaimana itu ada lagi nggak? Insya Allah untuk ini ya untuk kegiatan untuk pengembangannya Insya Allah saya akan mencoba ya berkolaborasi mencari informasi dari LMS, kegiatan pelatihan ataupun dari YouTube. Biasa kan suka ada contoh-contoh coaching tersebut. Nah insya Allah saya akan mencoba menggali lebih supaya saya potensinya lebih naik lagi kemudian hari. Kemudian juga saya akan mencoba terus berkolaborasi dengan teman-teman yang sama-sama sedang berlatih tentang coaching ini. Mungkin sudah dari apa tadi yang Bapak harapkan dari sesi observasi yang saya laksanakan itu, mungkin tiba saatnya mungkin di sesi penutup nih. Tapi sebelum itu saya ingin minta pendapat Bapak dulu nih. Apa yang Bapak dapatkan nih dari sesi obrolan saya dengan saya ini? Yang saya dapatkan tadi ya yang sudah Bapak sampaikan barusan bahwa kekuatan mungkin kita sudah sampai di sesi terakhir ya penutup. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak. Semoga nanti Bapak bisa melakukan lagi coaching ke depan itu dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih. Saya juga sama dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan supervisi ketika saya melakukan coaching. Terima kasih. Ya, selamat Pak ya. Ya, Sampai ketemu.